Puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, sebagai dupa yang harum yang berdegar di hadapan-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya Engkau membekali setiap kami dengan firman Tuhan. Kami perlu arahan-Mu, kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Jamah setiap tanah hati kami Tuhan, menjadi tanah hati yang baik, hati kami yang keras, hati kami yang congkak, yang sombong ini Tuhan, Engkau ubahkan menjadi tanah hati yang lembut, sehingga seluruh perkataan-Mu, seluruh firman-Mu, benih yang terbaik itu Tuhan, pagi menjelang siang ini jatuh di tanah hati kami yang baik, dan mengalami berlipat kali keadaan kami dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu mengucap syukur Tuhan, Engkau beri kesempatan untuk menyampaikan isi hati. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Sertai lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati. Urapan-Mu Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini waktu-Mu, ini saat-Mu Tuhan. Kau ambil alih jalannya ibadah saat ini Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Terima kasih Bapak, pujian, kehormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya, yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Shalom, warga kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Shalom. Kesaksian yang luar biasa tadi ya. Itu Bapak Ibu Saudara, saya pun juga demikian. Ketika ibadah dimanapun, saya selalu mengimbau, ayo bersaksi. Kesaksian pertolongan Tuhan sekecil apapun harus kita ceritakan supaya Tuhan dipermuliakan. Apa menunggu kesaksiannya gede dulu? Kanker stadium 4 apa begitu? Enggak. Jadi pertolongan Tuhan sekecil apapun wajib, katakan wajib. Wajib kita ceritakan, dan setiap telinga yang mendengar kesaksian kita, imannya pulih. Pulihkan. Kuatkan. Amin. Mari pagi hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Roma 8 ayat yang ke-34. Satu ayat saja kita akan baca bersama-sama dengan suara yang antusias, sehingga surga di atas kita terbuka dan isi surga itu turun atas setiap kita. Pemulihan terjadi. Amin. Roma 8 ayat yang ke-34 kita baca bersama-sama. Saya tunggu sampai semuanya menemukannya, sehingga setiap kita bisa membaca secara bersama-sama. Roma ayat yang ke-8 ayat yang ke-34. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Amin. Saya itu apa? Silinder saudara ya, jadi baca itu enggak dikasih batas ini. Mencolok ini. Kalau saya bisa berdiri melayani itu karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Haleluya. Roma 8 ayat yang ke-34. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang telah menjadi pembela kita. Amin. Menjadi pemenang itu firman tema Tuhan pagi hari ini. Katakan sama-sama 2. Menjadi pemenang. Belum semangat, katakan lagi 2, 3. Menjadi pemenang. Bapak Ibu Saudara siap mengalami kemenangan? Amin. Bapak Ibu siap lebih daripada kemenangan? Amin. Amin. Cara yang paling sederhana untuk saudara dan saya siap dibawa mengalami kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Apa Bu? Syaratnya sangat sederhana. Ayo setiap kita mengembangkan, katakan mengembangkan. Kembangkan setiap talenta yang ada di dalam diri kita. Jangan puas menjadi orang Kristen yang suka manas-manasi. Amin. Yang cuma hati. Tetapi setiap kita mau dibawa Tuhan untuk menjadi pemenang. Caranya setiap kita harus mengembangkan setiap talenta yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kita. Caranya bagaimana Bu mengembangkan talenta? Saya
percaya di tempat ini seperti yang sudah diinfo di grup ya. Setiap Kamis itu disediakan wadah, katakan wadah. Wadah, tempat untuk saudara dan saya bisa mengembangkan, menggali yang namanya talenta. Jadi jangan khusus aku kepengen cepet-cepet naik mimbar, jangan. Tempatnya di mana? Di Komsel. Setiap Kamis di sini ada Komsel. Amin. Di situlah tempat kita. Talentaku itu apa? Saya percaya tidak satu orang pun yang tidak punya talenta. Setiap kita pasti, katakan pasti. Pastinya dan dibekali yang namanya Amin. Haleluya. Haleluya. Siap menjadi pemenang di tahun 2025 ini. Mari masing-masing kita kembangkan yang namanya talenta. Oh, haleluya. Tentunya setiap kita para pemimpin, terutama pemimpin, tidak asal nunjuk ya Bu ya Pak ya, apalagi WL itu sebagai kendaraan untuk membawa setiap kita, hati kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau asal nunjuk saja WL-nya ngalor ngidul, kasihan jemaatnya ya. Tidak harus suara yang pintar, suaranya yang bagus. Suara yang bagus pun kalau tidak ada pengalaman pribadi dengan Tuhan, apa. Jadi jangan mengandalkan yang namanya aku pinter, suaraku apik benar. Tetapi dalam keterbatasan Tuhan, aku kepingin melayani Tuhan. Mari kita kembangkan. Di mana tempatnya? Untuk naik mimbar, tempatnya di mana? Komsel. Haleluya. Amin. Saya melihat wajah-wajah di tempat ini, wajah-wajah yang siap diberkati. Amin. Pak Kris yang ulang tahun siap diberkati. Tambah tua, tambah Jadi. tua ke Ladi. tambah lain. Warga kerajaan surga teladinya lain. Kalau di dunia semakin gelandrah karuan, tetapi Pak Kris yang diubahkan menjadi warga kerajaan surga, teladinya semakin berapi-api. Haleluya. Tuhan telah mendesain saudara dan saya untuk menjadi apa? Pemenang karena Yesus Kristus telah bangkit. Katakan bangkit. Bangkit dan kematian dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bahkan Yesus itulah yang menjadi pembela saudara dan saya. Saudara bangga enggak punya pembela seperti Yesus? Amin. Jika Yesus di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Sesungguhnya tidak ada. Seperti Bu Muni yang kemarin tuh waktu di acara di mana tuh Bu? GBT itu luar biasa. Biarpun usianya sudah tua 80 ya Bu ya. 84 luar biasa. Semangatnya luar biasa ya. Sambil saya kok nonton ibu menggeh begitu duduk saya berkata, Ibu Meni, jalan-jalan sudah praktek Bu Meni? Enggak, kalau memang enggak biasa jalan-jalan di luar seperti saya lakukan, meskipun sedang baca Alkitab, tetapi saya bergerak di rumah, jadi enggak harus di luar. Pak Tris sudah mengalami mujizatnya, turunnya enak, awake sehat dengan cara apa? Setiap pagi jalan-jalan. Amin. Tuhan mendesain saya, katakan. Tuhan mendesain saya, saudara dan saya untuk menjadi pemenang. Dunia menggemakan, dunia berkata tahun 2025 ini adalah tahun krisis. Tahun krisis, betul? Sejak kita sebelum masuk ke tahun 2025, dunia selalu menggemakan ketakutan. Itulah dunia. Tetapi saudara dan saya yang warga kerajaan surga yang tadinya kita semuanya menjadi budak dosa, betul? Melalui pengorbanan Yesus, status kita berbeda dari kerajaan setan diubah menjadi dipindahkan kepada kerajaan terang yang ajaib. Amin. Dan Tuhan mau setiap kita, katakan setiap kita masuk di dalam rencana. Menjadi apapun lebih dari pemenang dunia. Berkata ini tahun krisis, saya warga kerajaan surga, tahun Kristus. Haleluya. Sumber-sumber berkat yang selama ini tertutup di tahun 2025 Tuhan bukakan seperti gerojokan. Tidak ada yang
mustahil. Amin. Seperti kesaksian Pak Kris tadi, yang namanya ucapan itu adalah doa. Makanya jangan tertular dengan perkataan dunia, tetapi engkau dan saya harus menulari perkataan surga kepada Dunia. dunia. Amin. Ini tahun Kristus, tahun kebangkitan, tahun Amin. kemenangan setiap kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi, aku tetap setia kepada Yesus. Yesus. Amin. Amin. Saat badai topang yang menerpa, Bapak Ibu, seringkali anak-anak Tuhan itu salah. Bu, kalau saya sudah dibebaskan, berarti saya jalannya tol terus, gitu ya. Mengalami masalah sidik, golei pendeta. Mengalami masalah sidik, golei. Ini yang saya katakan sama. Tetapi Tuhan mau engkau dan saya ketika melewati masalah yang dicari nomor satu siapa? Tuhan. Yesus. Masalah itu bukan untuk menghancurkan saudara dan saya. Melalui masalah itu, engkau dan saya belajar karakternya menjadi karakter semakin kuat. Amin. Amin. Setialah berseri saat mengalami badai kehidupan. Amin. Oh, haleluya. Maka yang namanya kekuatan yang dari Tuhan itu akan kita nikmati. Berserunya jangan cuma sekali, dua kali. Capek aku wes doa, enggak dijawab enggak. Tetapi berseru dalam kesetiaan, berseru dalam ketekunan. Sampai kapan? Sampai jawaban doa itu kita terima. Amin. Amin. Berseru, berharap dalam Yesus. Ajai kau Tuhan, penuh kuasa, Sang pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan kekuatan di hidupku. Kita dapat di mana? Dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Dia setia, setia menopang. Katakan berseru, Yesus, berharap dalam Yesus. Ajaib, ajaib Tuhan, penuh kuasa, Sang pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Masalah boleh datang silih berganti, tetapi engkau dan saya yang setia berseru, setia berharap kepada Tuhan, masalah akan Tuhan ubah menjadi terobosan, mukjizat besar. Haleluya. Jadi ketika mengalami badai kehidupan, jangan tanya, kenapa Tuhan aku ngalami ini? Kenapa Tuhan aku ngalami ini? Ketika engkau dan saya mulai bertanya kenapa, kenapa dan kenapa, itu semua dengan engkau dan saya meragukan, tidak percaya kepada Tuhan.
Haleluya. Amin. Mari sama-sama belajar. Apapun kondisi yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, setialah kalian berseru. Semakin mendekat kepada Tuhan, jangan mundur. Ya, tetapi situasi itu menjadi dorongan semangat kita untuk tetap berseru, berharap kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita baca ayat yang ke-31 masih di Roma 8. Tolong dibacakan ayat yang ke-31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Haleluya. Amin. Jika Allah di pihak kita, jika Allah yang membela saudara dan saya, siapakah yang dapat bertahan menghadapi kita? Sesungguhnya tidak. Tidak ada. Lah terus piye, Bu? Terus piye, Pak? Kenyataannya, faktanya, aku ngalami masalah ini loh, Bu. Ya apa, Bu? Kembali lagi bertanya apa? Meragukan? Meragukan Tuhan. Gara-gara kae, gara-gara kalau kae, saya bener aku dewe. Bapak Ibu, ya memang Tuhan itu memakai orang, bukan memakai binatang. Orang-orang yang ada di sekeliling kita ini yang Tuhan pakai menjadi sarana untuk apa? Untuk menggesek. Haleluya. Amin. Ketika mengalami badai kehidupan, jangan nuting. Gara-gara kayak betul gara-gara kayak. Tetapi stop. Jangan terus nuting. Terus ya apa, Bu? Yang pertama, ketika badai kehidupan, lembah air mata, dalan peteng itu terjadi, buntu jalan itu terjadi. Langkah yang pertama yang harus saudara dan saya lakukan, koreksi diri. Apa Bapak Ibu? Koreksi diri. Berhenti menuting nyalakan. Amin. Prakteknya ya apa Bu koreksi diri? Seperti saya ketika melewati yang namanya badai kehidupan. Singkapkan bagiku Tuhan dosa kesombongan yang tidak aku sadari, bukakan Tuhan, supaya aku ini tahu, aku sadar dan aku meninggalkannya Tuhan, supaya aku tidak mengulang dosa yang tidak aku sadari. Jadi saudara dan saya minta kepada Tuhan, singkapkan Tuhan dosa yang terselubung, yang tidak aku mengerti, supaya aku bertobat dan meninggalkan kesalahan. Amin. Jadi yang pertama koreksi, jangan dong nuting. Haleluya. Amin. Singkapkan semua yang berbeban berat, jalanmu buntu, pergumulan lembah air mata Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupanmu. Koreksi diri, minta kepada Tuhan, bukakan Tuhan dosa, kesalahan, kesombongan yang tidak aku sadari. Haleluya. Amin. Supaya aku bertobat dan meninggalkan dan tidak mengulang dan mengulang
Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, untuk saudara dan saya siap dibawa menjadi yang dijadikan menjadi pemenang. Kalau yang pertama koreksi diri, bagian kedua yaitu apa? Tetap rendah hati. Katakan tetap rendah hati. Apa Bapak Ibu ciri-ciri orang yang rendah hati? Ciri-ciri orang yang rendah hati yaitu tidak gampang nyalahkan. Haleluya, apa? Tidak gampang menyalahkan orang. Haleluya, siapa sih ini gampang menyalahkan orang termasuk saya. Tetapi apa? Dengan penyingkapan, demi penyingkapan kita bertobat. Tidak ada satupun yang sempurna. Setiap kita ya, kerap kali bahkan setiap hari melakukan yang namanya kesalahan. Tetapi ketika engkau dan saya mau koreksi diri, mau rendah hati, maka kuasa ilahi itu bekerja di dalam kehidupan Tuhan saya untuk membawa kita menjadi pemenang. Amin. Dan yang ketiga, untuk engkau dan saya bisa dipercaya yang lebih lagi dan dijadikan Tuhan menjadi lebih dari pemenang. Yang ketiga yaitu siap, katakan siap. Siap. Siap menderita demi Injil. Haleluya. Jadi demi Injil, memberitakan Oh, iya. Amin. Injil. Amin. Amin. Lah aku ikut Tuhan kok keadaanku tambah kayak ngene, Bu. Yang kok baca itu. Haleluya. Kita ikut Yesus, mau dibawa Tuhan dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain, harus siap, katakan siap. Ya. Memberitakan Injil, siap menderita bukan karena dosa kesalahan kita, tetapi engkau dan saya menderita karena kebenaran, menderita karena Kristus. Amin. Amin. Rela terpecah, rela tercurah. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh? Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Bapak Ibu, tiga hal tadi yang menjadi penghalang anak-anak Tuhan untuk mengalami kemenangan. Yang pertama tadi apa? Koreksi diri. Tidak lupa. Namanya usia seperti itu Iya. sudah lupa ora opo. Sudah baru masakan. Sudah tahu masakan. Ada yang ulang tahun tapi aromanya beda. Pikirannya melayang-layang. Apa ya ini soto kah? Tas gourmet. Kan sijiannya belum baik kita ya. Kembali lagi ke Koreksi. kembali lagi ke firman. Masakannya nanti. Sabar. Katakan sabar. 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 Sabar subur. Saya sudah melihat zaman. Pak terus ndelok jam terus. Malah sudah ndelok jam terus. Bayang aku ae. Masih Sabar. di Roma
Roma 8, kita baca ayat yang ke-32, yang ketemu boleh tolong dibacakan. Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin, katakan amin. Jika Tuhan tidak menyayangkan anaknya yang tunggal itu untuk dikorbankan menebus saudara dan saya yang tadinya siap menjadi entek neraka, dipindahkan menjadi warga kerajaan surga, bagaimana mungkin ya Tuhan tidak menolong pergumulanmu. Haleluya. Jangan ragu lagi. Pergumulan itu cuma sarana kendaraan untuk engkau dan saya mencapai yang namanya kemenangan. Mencapai apa Bapak Ibu Saudara? Kemenangan. Ya. Bapak Ibu Saudara, berkat yang terindah di dalam kehidupan kita tuh apa? Banyak orang berkata, aku diberkati pun uangku melimpah, uangku banyak, rumahku banyak. Pak Tres bilang simpenannya, oke, simpenan di deposito maksudnya Pak Tres. Pak bukan Johan, Tres. Pak Johan. Maaf, Pak Johan. Ya. Soalnya saya pernah numpang mobil Pak Tres, saya bukan Ya. Pak Tres. Yang nempel Pak Tris terus ya Bu. Ya. Banyak orang salah berpikir kalau sukses itu saya itu ya, diberkati Tuhan itu ya punya uang banyak, tetapi pikiran kita harus beda dengan apa cara berpikir dunia. Kalau dunia ukurannya punya uang baru diberkati, punya rumah banyak baru merasa diberkati. Tetapi engkau dan saya yang statusnya adalah warga kerajaan surga, kita kira panggilan dari surga. Saya berpikirin hati saya itu Ya, aman. ya, status saudara dan saya menjadi warga kerajaan surga. Memang betul engkau dan saya perlu yang namanya uang, tetapi uang dunia itu tidak menjadi tujuan utama. Berkat yang terutama di dalam kehidupan kita bukan uang, bukan kekayaan. Betul, kita butuh itu. Tetapi ingat sekali lagi, berkat yang terutama di dalam kehidupan kita bukan semua itu. Tetapi berkat yang terutama yaitu apa? Keselamatan. Katakan keselamatan. Keselamatan. Keselamatan dan pengampunan dosa itulah berkat yang utama. Sing jenenge duit, materi itu bonus. Katakan bonus. Kalau engkau dan saya bisa menjadi bendahara yang dipercayai Tuhan, percayalah yang namanya berkat itu akan mengikuti. Amin. Amin. Tapi ketika kita fokusnya pada uang, justru uang itu apa? Kita perlu uang, tetapi fokus kita yaitu kepada siapa? Yesus. Amin. Amin. Yesus yang kaya sejarilah jadi miskin supaya engkau dan saya kere. Katakan kere. Berani mengatakan aku. Kalau kere di dalam Tuhan itu lain. Oh, Kita mengosongkan diri. Ya. Keakuanku kosong. Kere. Baru berani Pak. Kere. Takutnya kata-kata itu doa. Mengosongkan diri itu Tuhan. Dan aku siap menjadi bendahara kerajaan surga. Amin. Amin. Nah, itu yang Sehingga bendahara itu. bendahara semangat yes. Saya itu bersyukur saudara, di mana-mana dicintai, kata dicintai. Terutama emak-emak di sini pun juga saya dari emak-emak ya. Amin. Saya orang gampang jatuh cinta. Udah ada suami saya bilang gampang jatuh cinta. Oh, berarti lo ya. Jangan. Jatuh cintanya kepada oma. Oh, Oma dan opa. Dan saya termasuk opa loh. no. Ketika ibadah itu saudara beberapa kali ini oma di sebelah ini waktu itu perjamuan ini dia apa rupanya itu jiwa baru sekali itu datang ke gereja. Saya bukakan
terus ini nanti setelah selesai ibadah pulang minta nomor saya. Seringkali seperti itu. Bahkan saya tuh sejak muda, dulu muda sekarang wis tuwek ora apa-apa. Masih kelihatan muda. Ke Badung. Iya. Masih kembling. Nanti lali pulang. Haleluya. Kembali lagi berkat utama itu apa tadi? Yang terutama pengampunan dosa dan Keselamatan. Yesus yang kaya rela jadi miskin supaya engkau dan saya yang tidak punya apa-apa ini, yang kere ini dijadikan menjadi apa? Kaya. Amin. Engkau kaya. Amin. Rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Rahasia-Mu kekal selamanya. Katakan aku telah mengenal. Aku Telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Bagi Yesus Allahku, bagi Yesus Tuhanku. Katakan bagi Yesus Allahku. Bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Makanya Bapak Ibu Saudara, urip pisan ojo kakean gua. Senggol kanan kiri ojo kakean kuatir. Ojo kakean kuatir. Jangan khawatir Pak, Jangan panas. khawatir. 100 tahun sehat. 100 tahun. Panjang umur. Puji Ojo Tuhan. kakean, urip pisan ojo kakean gua. Kita buka sebentar Matius 6 ayat yang ke-25. Jangan khawatir. Matius 6 ayat yang ke-25. Yang ketemu tolong boleh dibacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Ojo khawatir, katakan 2, 3. Ojo kuatir. Tuhan tahu engkau dan saya perlu sandang, perlu pangan, perlu
kelupapan, tetapi jangan ojo khawatir. Ciri-ciri orang yang tidak khawatir itu seperti apa? Seperti saya. Seperti saya, mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Amin. Belanja 1.000 mengucap syukur. Belanja 10.000 mengucap syukur. Haleluya. Orang belanja. Tetap kalau udah belanja berarti Tuhan punya rencana Amin. supaya puasa. Amin. Dipaksa puasa. Haleluya. Jadi pikiran kita harus apa? Positif. Pikiran surga, pikiran kuat dan pikiran Kristus. Yes. Karena ini tahun-tahun Kristus, dunia tahun krisis, engkau dan saya mengalami tahun Kristus. Haleluya, amin. Tuhan tahu engkau dan saya perlu sandang pangan papan, tetapi jangan itu tujuan utama. Lah terus piye, Bu? Matius 6 ayat yang ke-33. Ya apa, Bu? Nek ora oleh kuwatir iku. Yang ketemu tolong dibacakan ini ayat apa? Hafalannya setiap anak-anak Tuhan, bahkan anak sekolah minggu pun hafal ayat ini. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Engkau dan saya harus, katakan harus, mengalami kerajaan Allah dan kebenarannya. Caranya aku tahu bisa mengalami kerajaan Allah dan kebenarannya itu seperti apa? Contoh ya seperti tadi, apapun yang terjadi, uang sithik, uang oke tetap apa? Amin. Amin. Ada masalah di depan, gunung-gunung persoalan, tetap mengucap syukur. Mengucap syukur karena dari awal firman yang berkata Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Tuhan Allah di pihak kita. Siapa yang dapat melawan kita? Sesungguhnya tidak ada. Ciri-ciri orang yang apa? Mengalami kerajaan Allah dan kebenarannya itu rendah hati dan tidak takut menderita untuk Injil. Amin. Orang akan ngomel, orang akan ditumbel. Tetap setia mengiring Yesus. Amin. Mengiring Yesus keputusanku. Mengiring Yesus keputusanku. Mengiring Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, tidak ingkar, tetap setia mengiring Tuhan Yesus. Amin. Yes. Saya dikasih waktu sampai berapa lama? Selama-lamanya. Lama-lamanya. Kepala di tempat ini Bu tiap minggu. Terus terang saja ya, saya usul dari saya minta jadwalnya tuh di gereja apa tanda tiga jadwal ya, saya ucul 2 minggu. Tetapi bukan untuk jalan-jalan, uculi pelayanan di Lain berlas. pikir saya ini adalah tahun kemenangan. Saya tidak mau duduk manis. Kalau tidak ada pelayanan, lebih baik melayani di luar masih banyak ya. Membutuhkan. Oh, haleluya. Amin. Kembangkan, katakan kembangkan. Kembangkan. Talenta, kali talenta yang ada pada kita. Sehingga tahun 2025 ini kita kecap, kita nikmati, yaitu tahun kemenangan. Amin. Kita kembali ke Roma tadi. Roma 8 ayat yang ke 33 kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat yang ke 33.
tunggu sampai ketemu semua sehingga semua bisa membaca bersama-sama Roma 8 ayat yang ke-33 yang ketemu katakan amin. 2, 3. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Haleluya. Saudara bangga punya Allah yang menjadi pembela kita. Siapa yang dapat menggugat kita? Tidak ada, karena engkau dan saya dibenarkan, diputuskan. Amin. Haleluya. Amin. Katakan aku umat pilihan. Aku Umat pilihan, ya. Makanya setiap talenta yang ada di dalam diri kita harus digali, dikembangkan. Mari kita koreksi diri masing-masing. Apa ya talenta yang ada di dalam diriku? Oh, haleluya. Ya, jangan dipendam karena ada saatnya Bapak Ibu kontraknya engkau dan saya habis di bumi ini. Dan Tuhan akan pertanyakan, waktumu kau pakai apa selama di bumi? Kuliah, Tuhan. Rabi, duwe anak, duwe putu, sugih. Talentanya nggak diapa-apakan. Tuhan berkata, engkau adalah hamba yang jahat. Makanya di tahun 2025 ini mari bersama-sama kita melangkah kembangkan setiap talenta yang ada pada kita. Jangan takut, jangan gentar, karena Tuhan yang memilih engkau dan saya. Tuhan di pihak kita. Tidak satu pun yang bisa menggugat engkau dan saya. Amin. Haleluya. Jadi untuk jadi pemenang, yang pertama apa? Ojo khawatir. Yang kedua rendah hati. Dan yang ketiga siap ditegur atau dikoreksi. Dan yang keempat siap untuk melayani. Siap untuk melayani Bapak Ibu? Amin. Aku ora iso apa ndak mungkin. Setiap kita pasti dikasih talenta. Makanya tanya Tuhan, talenta apa yang ada di dalam diriku Tuhan? Tanya. Pasti Tuhan akan menjawab. Dan caranya untuk mengembangkan talenta, jangan cepat-cepat kepingin apa? Munggah mimbar. Caranya sudah disediakan wadah yaitu di konsel. Siap melayani Tuhan? Amin. Amin. Melayani itu enak enggak? Enak. Enak, ada sukacita, ketemu oma-oma seperti saya itu. Iya. Suami saya tuh bilang, kamu itu seenak. Enak maksudnya dulu, bukan sekarang. Anak, kamu tuh masih enak, tapi tak lihat ya. Konco-koncomu gak usah tuwek tuh. Nah saya juga enggak tahu Bang. Iya. Ketika saya ajak ngomong, ajak cakap-cakap itu, mereka tuh boleh saya minta nomor telepon saya. Jadi teman saya itu rata-rata tuwek oma. Meskipun teman saya oma, tetapi saya bersyukur saya betul-betul mengalami kerajaan Allah dan kebenaran. Yang di dalam apa? Di dalam keluarga, kadang keluarga. Kalau dunia berkata, nek emsik manten anyar saja ya, manis, betul? Tetapi wis tuwek sepo dadi di tambah manis. itu yang saya alami. Kalau dulu masih muda, cara membangunkan saya, suami saya itu anak bangun dan pakai sebelah susu. Karena sejak saya kenal Tuhan Yesus sampai detik ini, setiap jam 3 saya itu dibangunkan untuk apa? Menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan itu suami bilang udah tidur, nanti pagi saya bangunkan. Jadi cara membangunkan saya dibangunkan, bangun bersama dengan apa? Sebelah susu. Tetapi tambah tua, enggak berubah. Kalau dulu ya, saya cara membangunkannya dengan susu, tetapi ketika saya mengalami kerajaan Allah dan kebenarannya, tapi terus aku tadi bilang apa? Tambah ketika membangunkan sudah siang bangun, belum sikat gigi saudara. Ya balik tuh balik. Saya menikmati itu. Saya tuh mengucap syukur Tuhan, kok ajaib Tuhan. Engkau ubah dengan ajaib Tuhan di dalam keluargaku sehingga aku bisa menceritakan. Jadi apa yang kita ceritakan di mimbar itu pengalaman hidup, bukan jiplak. Banyak orang bisa khotbahnya sepo, jemaatnya turu. Karena apa? Bukan pengalaman jiplak,
Ya kita cari di YouTube bisa juga. Tetapi Tuhan menghendaki melalui kesesakan, melalui air mata. Tuhan ubah kutub menjadi padang gurun tunas. Tuhan ubah menjadi apa? Taman Tuhan. Dan itu saya bersaksi. Ya, saya mikir kamu ini loh turun sikap gigi kok bisa dicium. Oh, enggak apa-apa segitu. Pak Ambar Mary ya. Malah mandi. Bangun. Sekarang yang sendiri. Tangi. Yang sama. Bu, lah aku ini Ibu, aku sendiri ya apa Bu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku cinta Engkau Tuhan. Seperti anak saya ketika kangen sama adiknya yang sekarang bersama dengan Tuhan, saya pun ketika kangen dengan anak saya, jangan panggil namanya nak, jangan panggil namanya kok. Nah, terus panggil aku kangen Engkau Yesus, aku kangen Engkau Yesus. Karena Tuhan izinkan adik kita, anak kita yang terbaik itu dipanggil supaya apa? Mungkin melalui ini hati kita. Amin. Yang buruk, yang tidak enak itu ketika kita merespon dengan baik, Tuhan ubah menjadi hal-hal yang luar biasa. Dan saya itu yang ajaibnya, terima kasih Tuhan, Engkau itu sudah tetapkan aku setiap bulan untuk melayani di panti jompo dari BSD ke Telogosari Karya Arto Tuhan. Aku butuh kendaraan, tidak mungkin Tuhan aku melaku atau naik BRT dari sana sudah bubar. Tapi puji Tuhan ajaibnya, suami saya berkata udah setiap bulan kalau ke panti jompo itu luar biasa, beri kemuliaan kepada ketika hati kita tulus, semua yang cuek-cuek itu Tuhan ubah menjadi apa? Menjadi luar biasa. Amin. Haleluya. Yang hatinya keras Tuhan ubah menjadi hati yang lembut. Yang terakhir untuk engkau dan saya bisa mengalami yang namanya kemenangan. Yang kelima ini, yang keempat tadi apa? Siap untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir yang kelima, untuk engkau dan saya siap dibawa Tuhan dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain, siap dijadikan menjadi bendahara kerajaan surga. Engkau dan saya harus bagaimana? Harus penuh, katakan penuh. Penuh dengan buah-buah roh. Buah-buah roh itu di mana? Galatia 5 ayat yang ke-22. Kita baca bersama-sama. Galatia 5 ayat yang ke-22. Yang ketemu boleh dibacakan, mengikat waktu. Engkau dan saya harus penuh dengan yang namanya buah-buah roh. Itu kendaraan buat kita mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan, bahkan lebih daripada kemenangan. Yang ketemu Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin. Amin. Yang kelima, untuk menjadi pemenang, engkau dan saya harus dipenuhi dengan buah-buah roh. Haleluya. Yang tadinya tidak ada kasih, Tuhan ubahkan menjadi apa? Orang yang penuh berbelas kasihan. Yang tadinya hidupnya itu, mukanya itu seperti kates panjang, seperti kates. Sebelum saya lanjut, lihat wajah kanan kirimu seperti kates atau seperti malaikat? Atas saya. California. Kayak melon nih, Pak. Kayak melon. Pilih bulu. Belum nih pojok. Suka-suka wes. Tapi kalau istri saya kayak anggur. Memang harus seperti itu di dalam keluarga. Harus selalu ada anggur manis, keharmonisan, kehangatan. Amin. Yang tadinya wajahnya seperti kates diubahkan menjadi wajah yang penuh dengan sukacita. Tetapi beda, yang tadinya pendiam, meneng, orang tahu ngomong, jadi sengengesan, itu senengiken, kenter. Karena saya banyak ditanyain loh, Pak, kok jadi kenter? Jangan
jangan jadi bahan omongan, kita doakan saja supaya kembali ke hati. Ya, yang dimaksudkan itu yaitu yang tadinya itu mukanya itu panjang seperti kates, berubah menjadi apa? Suka cita. Yang tadinya khawatir berubah menjadi orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Yang tadinya tidak peduli dengan orang lain, Tuhan ubahkan menjadi orang yang suka, katakan suka melakukan kebaikan. Ya, haleluya. Yang tadinya tidak setia sama teman, sahabat, sama pasangan, Tuhan ubah menjadi orang yang setia, terutama setia kepada Tuhan. Bagaimana engkau dan saya bisa berkata, aku cinta engkau Tuhan, sementara dengan pasangan yang kelihatan tidak setia, omong kosong. Banyak Pak. Saya melihat semua di sini adalah wajah-wajah yang setia. Tidak ada satupun yang sempurna. Oh, haleluya. Tetapi yang jelek, yang busuk di dalam kehidupan kita, ketika kita membuka diri, Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang ilahi. Amin. Jadi ketika ada kesalahan, jangan jadi bahan omongan. Ya, didoakan, dikasihi. Haleluya. Amin. Makanya ajaib, luar biasa di tempat ini disediakan wadah yang namanya Komsel. Namanya apa Bapak Ibu wadahnya? Komsel. Setiap kita rajin ke Komsel. Amin. Nanti sekali waktu ya. Ya. Apa ya? Saya undang ke konser saya. Oh begitu. Oh, iya. Mungkin Pak Teres monggo insyaallah ya. Tuhan mengendaki. Sebenarnya itu kadang kita itu terlalu fanatik ya. Ngomong assalamualaikum itu kayak itu sama saja, sama. Karena teman saya tuh yang namanya Pak Samuel itu Al-Qur'annya itu bahasa Arab. Jadi assalamualaikum, insya Allah itu sama saja. Iya. Ya, jangan Bahasa sehari-hari bahasa sehari-hari. Saya insya Allah nih Pak. Oh, Kembali haleluya. lagi ya Pak. Alhamdulillah. Kembali lagi ya. Untuk engkau dan saya siap menjadi bendahara kerajaan surga, siap dibawa Tuhan dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain, harus dipenuhi, katakan dipenuhi dengan buah-buah roh. Yang tadinya cintanya sama Tuhan, kalau Anda berkat saja semangat, Tuhan ubahkan apapun situasi kondisi, tetap cinta Yesus. Tambah cinta Yesus, tambah hati, tambah ku percaya, tambah hati, tambah benci dosa, tambah hati, tambah ku setia. Sekali lagi tambah
lagi. Masih kuat? Kuat. Sedikit Sampai sore itu. Mazmur 139 ayat yang ke-10. Pak Tris enak duduk, aku kesel ngatur. Mazmur 139 ayat yang ke-10, tolong dibacakan. Mazmur 139 ayat 10, firman Tuhan. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Amin. Tangan siapa yang menuntun engkau dan saya? Tuhan. Tangan Tuhan. Tangan siapa yang memberi kemenangan kepada kita? Tangan Tuhan. Jadi di dalam pergumulan yang begitu rumit, bukan kuat gagah kita, tetapi ada tangan Tuhan yang menuntun langkah-langkah kita mencapai yang namanya kemenangan. Bahkan Tuhan membuat engkau dan saya lebih daripada pemenang. Ayat yang ke-11, Mazmur 119 ayat yang ke-11. Tuhan menjadikan engkau dan saya pemenang. Maka ini yang harus menjadi simpanan kita. Kita harus menyimpan yang namanya ini. Sudah, tolong dibacakan. Sebagai anak-anak Tuhan wajib menyimpan ini, ya, supaya kemenangan demi kemenangan itu menjadi bagian kita. Kita kecap, kita nikmati. Yang ketemu tolong dibacakan Mazmur 119 ayat yang ke-11. Amin. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Yang disimpan apa Bapak Ibu? Firman Tuhan. Jangan omongan yang tidak baik, jangan sampah yang disimpan. Yang disimpan apa? Janji Tuhan. Banyak janji Tuhan di sini. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang berkumpul Tuhan buat mujizat, jalan terbuka karena janjinya padang gurun Tuhan ubah menjadi taman. Tuhan dan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidak ada alasan buat engkau dan saya untuk menjadi takut. Simpan, katakan simpan. Simpan. Renungkan, simpan, perkatakan siang, malam, awan, isu bumi, perkatakan yang namanya firman. Maka firman itu lambat laun, tunggu waktunya Tuhan akan tumbuh berbuah lebat dan engkau dan saya akan mengecap, menikmati yang namanya kemenangan. Sebagai ayat bonus, Keluaran 14 ayat yang 14 ini janji Tuhan buat engkau dan saya. Bukan kuat gagah kita engkau dan saya menang, tetapi Tuhan yang bergerak, Tuhan yang bertindak supaya kemenangan itu menjadi bagian setiap kita. Keluaran 14 ayat yang ke-14 sebagai ayat bonus, ayat penutup. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Yang berperang siapa Bapak Ibu? Tuhan. Ketika mulai bergumul, masalahku besar, sangat perkatakan firman Tuhan, Tuhan yang akan berperang, menyingkirkan, menyerahkan, meratakan jalan yang ada di depanku. Amin. Amin. Tuhan yang berperang. Ya. Bagianku apa? Diam. Diam. Duduk diam di kaki Tuhan. Dan pesan yang terakhir untuk engkau dan saya bisa menjadi pemenang, sekali lagi, jangan puas duduk manis mendengarkan firman tanpa berbuat apa-apa. Untuk menjadi pemenang, mari kita kembangkan, kita gali yang namanya talenta di dalam diri kita untuk melayani Tuhan. Di tahun 2025 ini Tuhan akan membawa engkau dan saya bergerak, katakan bergerak, untuk melayani Tuhan karena kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang mau bergerak melayani Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Tambah hari, tambah kita
jabarkannya dengan gamblang. Firman-Mu yang sederhana dan sangat simpel ini Tuhan, sehingga setiap kami umat-Mu Tuhan disingkapkan. Firman-Mu memerdekakan setiap kehidupan kami. Setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan setiap kami yang mendengarkan YouTube ini Tuhan, akan mengalami kemenangan di sepanjang tahun 2025. Karena Engkau Tuhan Allah yang bergerak, Engkau Tuhan Allah yang bertindak, membawa kemenangan yang satu kepada kemenangan. Terima kasih Bapak meteraikan firman-Mu di setiap loh hati kami. Terpujilah nama-Mu. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepadamu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Waktunya kita akan memberikan sebagian dari berkat. Orang langsung di Amin. Kita sambil pujikan Sungai Sukacitamu. Haleluya, tepuk tangan lebih meriah buat nama Tuhan. Tepuk tangan haleluya 3 kali. Haleluya. 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 Tepuk tangan haleluya buat nama Tuhan. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Amin.
Katakan kanan kiri, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati. Haleluya. Berkatnya secara rohani luar biasa ya. Hadirat Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kita, dan semua kita boleh bersuka cita dalam puji-pujian. Katakan amin. Amin. Karena ada orang yang tidak bisa bersuka cita dalam hidupnya. Ada apa tidak? Ada ya, yang selalu dimurung hujan, selalu hidup dalam berbagai duka. Tapi orang-orang yang percaya, dikatakan firman Tuhan hari ini, adalah orang-orang yang berkemenangan dalam Yesus. Katakan amin. Amin. Katakan aku telah menang. Aku telah menang. Aku telah menang. Aku telah menang. Menang di dalam Yesus. Menang di dalam Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku, kita menang dari murka Tuhan atas dosa. Itu yang terutama sekali. Karena itu mengapa kita beribadah hari ini, kenapa kita rajin beribadah, karena kita mau mengalami sukacita kemenangan itu di dalam Yesus. Di luar sana ada sukacita yang semu, sukacita yang didapat mungkin karena